Oke, this is very sentimental moment guys. Otanjobi omedeto Uzumaki Naruto-kun. Ya, 10 Oktober adalah hari di mana si karakter utama di era shinobi masa lalu berulang tahun. Seorang yang awalnya sangat diragukan, dikucilkan, kini ia menjadi seseorang yang mengemban tugas menjadi seorang pelindung dan memimpin generasi baru menuju tahapan yang jauh lebih baik lagi. Cerita bagaimana perjalanan Naruto sampai sekarang memiliki pil pahit dalam setiap hidupnya sendiri. 1-2 orang yang sangat berharga dari dunia telah pada menghilang dan mengucapkan kalimat perpisahan masing-masingnya. Tetapi ada satu kalimat perpisahan yang sentimental diucapkan oleh mereka yang begitu berarti buat Naruto yang telah gugur mendahulunya itu. Nah, nama-nama ini membuat jalan hidup Naruto itu jauh lebih menarik lagi. Dan ini di hari spesial ulang tahunnya, kita akan sajikan nama-nama orang yang gugur itu, namun sangat layak memberikan ucapan ulang tahun itu kepada Nana Daime Hokage. Otanjobi omedeto Uzumaki Naruto-kun. Kita mulai. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hari di mana orang-orang yang gugur itu dan berarti buat Naruto sendiri mengucapkan kata selamat ulang tahun. Oke, ini sangat sentimental sekali guys. Biar kalian gak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, ingat gak hari di mana Naruto menangis selepas perang shinobi keempat dahulu? Yaitu adalah hari di mana ia bertumbuh dewasa melewati rintangan-rintangan panjang dunia shinobi. Kehilangan teman-teman, guru, dan orang yang ia hormati membuat sakit hati mendalam bagi Naruto sendiri. Satu hal yang selalu Naruto pahami dari pesan gurunya, bahwa penolakan itu akan menguatkan bagi seorang laki-laki untuk Naruto. Jalan ninjamu adalah pantang menyerah, jadi jangan berpaling dari jalan itu. Begitu yang diingat dari Jiraiya. Nah, kita tahu nih, musuh bahkan kolega telah Naruto dapati di masa lalu. Dari sekian banyaknya itu, mungkin dia hanya yang bernama Uzumaki sama dengannya yang paling berkesan. Guys, kita akan runtun orang-orang yang berarti dalam hari ulang tahun Naruto ini sampai ke... ya, kalian tahulah, Biju dan sahabat terbaiknya, Kurama. Oke, kita mulai dari nomor ke-7 sebagai awalan ini. Dia adalah Uzumaki Kushina. Nah, inilah ibu dari karakter utama Naruto di masa itu. Kushina adalah gadis mandiri, bahkan sampai akhir hidupnya ia tetap menyelamatkan putra semata wayangnya itu. Nah, ada momen-momen di masa itu ketika Naruto sedang melakukan tarik menarik dan dalam kendali Kyuubi. Pada saat titik ini, tiba-tiba seseorang itu datang. Wanita berambut merah tomboy dan sangat pemberani muncul di hadapan Naruto sendiri. Lalu wanita itu memukulnya, yaitu adalah ibunya sendiri dan orang yang tidak pernah ia temui semasa masih hidup. Bayangkan, sebagai seorang ibu nih, Kushina itu pada akhirnya menemuinya dan bercerita tentang masa lalunya itu ketika ibunya bertemu dengan ayahnya di masa lalu. Nah, mendengarkan hal itu Naruto begitu sangat senang sekali. Bahkan ada momen ia malah menangis setelah percakapan itu tadi. Otanjobi omedeto Uzumaki Naruto-kun. Ya, bagaimanapun juga nih, orang pertama yang harusnya mengucapkan kata ulang tahun yang tepat buat Naruto sendiri adalah ibunya itu, Uzumaki Kushina, yang kini sudah lama berada di alam yang berbeda dengan putranya sendiri. Nah, berikutnya nih, di nomor ke-6 itu adalah sang ayah, Minato Namikaze. Guys, inilah momen yang paling mengharukan di hari kelahiran Naruto waktu itu. Otanjobi omedeto Uzumaki Naruto-kun. Nah, kata-kata itu keluar dari mulut ayahnya yang akan pergi meninggalkan dirinya selamanya. Momen semakin menyedihkan ketika Naruto pura-pura kuat di hadapan ayahnya sendiri. Ia mengatakan kata seperti ini kepada ayahnya. Jangan khawatir, bilang pada ibu aku makan dengan teratur. Pagi makan miso ramen, malam makan ichiraku ramen. Aku punya banyak teman, semuanya baik padaku, dan aku juga selalu dilindungi oleh Sandaime dan Kakashi Sensei. Aku belajar banyak dari Ero Senin. Dan hari ini umurku 17 tahun, aku tidak mengerti apa itu wanita dan minuman. Tapi aku ingin menjadi seorang Hokage dan akan melampauimu ayah. Jadi jangan khawatirkan tentangku untuk selanjutnya. Dan saat itu pecahlah tangis dari Naruto kala itu. Ya, Minato memang begitu berarti buat kehidupan Naruto sendiri. Pasalnya ayahnya itu membantunya dalam perang shinobi keempat. Dan itu adalah momen dimana ia bertarung dan bekerja sama dengan si legenda kilat kuning Konoha. Kemudian nih, kita masuk di nomor ke-5, itu adalah Uzumaki Nagato. Nah, inilah kakak seperguruan dari Naruto yang salah jalan di awal hidupnya itu, sampai pada momen ia berubah ketika bertemu dengan Naruto, adik seperguruannya. Nagato adalah pria yang bijak dan seorang pemimpin di balik layar atas peran Tendo Pain.
Ingatkah kalian di kala itu seorang ninja tangguh seperti Tendo alias si Nagato ini akhirnya mempercayakan hidupnya kepada adiknya dengan sesama klan Uzumaki itu. Nagato akhirnya mendapatkan makna kedamaian yang lebih cerah dari Naruto dan ada satu perkataan memorablenya kala itu. Aku akan pergi ke tempat di mana guru kita menungguku untuk melihat bagaimana kisahmu itu berakhir. Kurasa kau adalah bagian ketiga dari trilogi ini. Pertama adalah Jiraiya Sensei dan dia adalah masterpiece-nya. Aku adalah bagian kedua, tapi aku adalah sebuah kegagalan. Aku adalah sebuah bom dan jalanku salah. Bahkan Master tidak mengakuiku sebagai bagian sebenarnya dari seri ini. Namun yang ketiga dan merupakan bagian terakhir dari seri ini adalah milikmu. Selesaikanlah semuanya dan jadilah pahlawan terkenal, sehingga orang-orang akan melupakan betapa buruk dan mengerikannya bagian yang kedua itu. Otanjobi Omedito Uzumaki Naruto-kun. Nagato memang sangat mengesankan sih bagi Naruto sendiri di masa itu. Nah next nih, di nomor keempat itu adalah legendary Uchiha Itachi. Nah inilah sosok Uchiha misterius yang paling berjasa dalam menggagalkan Edo Tensei. Ninja tanpa nama, seorang shinobi bayangan tertanam dalam DNA Uchiha satu ini karena amanah dari Shisui. Itachi lebih dari sekedar seorang karakter utama di balik bayangan. Momen tepatnya kala itu terjadi ketika ia bertemu dengan Uzumaki Naruto sendiri. Itulah era di mana Naruto akhirnya sadar apa yang dilakukan Itachi itu sangat luar biasa. Orang yang terkena Edo Tensei malah menyelamatkan Naruto Killer Bee dan ancaman kendali Kabuto yang menggerakkan tubuh Nagato sendiri dan juga seluruh dunia shinobi. Satu pesan penting Itachi untuk Naruto kala itu seperti ini. Dengar Naruto, mimpimu adalah mimpi ayahmu bukan? Ingatlah ini dengan baik. Desa Konoha tidak akan mengakui karena dia menjadi Hokage. Dia menjadi Hokage karena desa mengakuinya. Itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dan seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Tidak peduli betapa kuatnya dirimu, jangan pernah mengatasi semuanya sendirian. Otanjobi Omedito Uzumaki Naruto-kun. Aku titipkan Sasuke padamu. Ya mungkin adalah kalimat itu yang pantas tergambarkan dari mulut Uchiha Itachi. Next di nomor ketiga itu adalah The Great Uchiha Obito. Nah guys, dunia shinobi tanpa kisah Obito itu ibarat masakan tanpa garam. Hambar sih. Ya kata-kata ini sangat tepat dan related sekali. Kenapa? Ya dia itu hidupnya di masa lalu mirip dengan Shinana Daime. Hanya saja nih dia itu kurang beruntung dan sempat berada di jalan yang salah karena dendam dan tertutup mata hatinya itu. Obito adalah ninja yang hebat, bahkan lebih hebat dari Hashirama pada akhirnya. Meskipun sempat menggegerkan dunia shinobi, dia pada akhirnya menyadari kesalahannya melalui pertempurannya dengan Naruto. Dia adalah putra dari guru paling ia hormati, Minato Namikaze. Nah momen sentimental kala itu ketika Obito membantu tim 7 menghadapi Kaguya Otsutsuki dan dia telah menyelamatkan dan membawa Sasuke kembali, dan di detik-detik akhirnya ia teringat mimpinya dahulu. Nah Naruto, setelah melihatmu aku merasa melihat diriku yang dahulu dan aku menyesali diriku yang sekarang ini. Tapi entah mengapa ini juga membuatku senang setelah bertemu denganmu. Dulu saat aku masih kecil aku sering membayangkan diriku menjadi seorang Hokage. Dan aku jadi teringat akan perasaan-perasaan itu. Membayangkan desa, teman-temanku ketika aku menjadi Hokage, dan itu rasanya saja sudah menutup lubang di hatiku. Nah Naruto, mulai saat ini mungkin lebih banyak lagi penderitaan yang akan menghampirimu. Tapi jangan pernah berubah dan berpegang teguhlah pada janjimu itu, karena kau memang tak akan pernah menarik kembali kata-kata itu. Dan itulah jalan ninjamu. Otanjobi Omedito Uzumaki Naruto. Jadilah Hokage terbaik yang pernah ada. Dan lalu Obito melebur bersama hancurnya kepingan-kepingan tubuhnya itu. Nah itulah kata-kata yang seharusnya Obito ucapkan ketika hari ulang tahun dari Uzumaki Naruto sendiri. Guys, saat ini kita sudah akan memasuki dua nama besar nih dan berpengaruh dalam diri Nana Daime sendiri. Dua orang ini atau dua makhluk ini adalah yang paling berarti buat hidupnya, karena sepanjang perjalanan merekalah para pelindung serta pemberi nasihat terbaik dari Nana Daime sendiri. Oke, ke nomor 2 itu adalah masterpiece Jiraiya Sensei. Nah kalau ditanya nih, di era masa lalu ada satu cerita yang membuat Naruto sangat terpukul dan menangis serta sedih berhari-hari. Ya, kepergian gurunya Jiraiya. Orang yang paling ia sayangi sudah seperti kakeknya sendiri. Kematian Jiraiya menjadi pukulan telak bagi Naruto kala itu. Ia yang biasanya sangat konyol mendadak menjadi orang yang pendiam dan mengurung diri. Jiraiya adalah hidupnya untuk saat itu dan bagian dari cerita terbesarnya saat ini.
Nah, kepergian Jiraiya kala itu bahkan membuat Naruto itu tidak mampu melakukan apapun. Dia hanya menangis terus. Bahkan Shikamaru dan Iruka membantunya menasihatinya. Sampai ada momen nih dia pergi ke Myobokuzan karena ingin meneruskan tekad dan pesan terakhir dari Jiraiya, bahwa pesan itu adalah tidak ada yang asli di antara mereka para Pain. Nah, saat itulah ia begitu sedih lagi setelah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Jiraiya, si ninja pemberani dari balik daun di Gunung Myobokuzan. Kalimat itu berbunyi bahwa seorang tokoh utama yang selama ini dicari Jiraiya ternyata adalah murid konyolnya sendiri, bukan Nagato, bukan pula Minato, bahwa dia terhubung antara keduanya. Dia adalah Uzumaki Naruto. Dan inilah kebenaran akan semuanya, guys. Nama Naruto itu bukanlah pemberian dari ayahnya atau bahkan ibunya, melainkan itu adalah kata yang dilontarkan oleh Jiraiya karena ia juga dianggap ayah bagi Minato sendiri. Ketika saat makan ramen dan Minato menanyainya, Jiraiya melontarkan nama Naruto. Dan karena Minato ingin agar putra yang menjadi ninja keren dan pemberani seperti gurunya itu, maka digunakanlah nama tersebut. Dan saat di dalam air nih, ketika detik-detik Jiraiya tenggelam itu, ia teringat akan hal ini dan tersenyum ke momen itu. Jiraiya bahkan mengatakan seperti ini: saat seseorang berada di detik-detik kematiannya, ingatan masa lalu yang paling sentimental itu akan muncul. Dan itu benar terjadi kepada Jiraiya, guys. Nah, inilah pesan terapik dan paling diingat dari gurunya sendiri. Nah, dengan Naruto, seorang ninja sejati adalah seseorang yang mampu bertahan, tidak peduli cobaan apa yang mengarah padanya. Akan kujelaskan sesuatu penting untukmu. Jika kau seorang ninja sejati, itu bukan karena jumlah jutsu yang kau miliki, tapi karena sikap pantang menyerah. Di akhir hidupku, aku sekarang paham, ukuran sebenarnya dari seorang shinobi bukanlah bagaimana dia hidup, tapi bagaimana dirinya meninggal. Otanjobi Omedetou, Uzumaki Naruto-kun. Aku pikir kau tidaklah perlu terhanyut lebih lama dalam kesedihan ini. Tugasmu dan tugasku sekarang adalah menjadi panutan bagi generasi selanjutnya dan untuk membantu mereka berkembang. Ya, itulah Jiraiya Sensei, guys. Nah, yang terakhir ini, dan kalian sendiri pasti juga sudah paham nih siapa dia. Yang pertama itu adalah sentimental Kurama. Nah, saat ini Kurama telah pergi dan berpisah dengan Jinchuriki terlamanya itu, teman terbaik serta bak seperti orang tua yang pas untuk Naruto sendiri. Dan dia sendiri lebih lama dari Jiraiya menjaga dan melindunginya sampai detik-detik akhirnya itu. Nah, di sini bisa dikatakan dari dulu nih bahwa pelindung sebenarnya Naruto itu ada dua orang atau dua makhluk nih. Pertama kakeknya Jiraiya dan kedua adalah Kurama itu. Nah, saat ini kata-kata itu sudah keluar dari mulut Kurama selepas tragedi Baryon Mode. Jangan tatap aku seperti itu, dan itulah yang menyebalkan soal dirimu, Naruto. Ya, kurasa inilah waktunya. Aku harus pergi, tapi sekarang berhati-hatilah karena kau tak akan punya kekuatan super itu lagi. Dan jika kau terus memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Tapi ingat, hingga waktunya nanti, jaga dirimu, Uzumaki Naruto. Guys, lihatlah nanti bagaimana visual itu akan tergambarkan dengan sangat mendalam dan menyedihkan. Kurama ini lebih dari sekedar hubungan Naruto dan Jiraiya sebenarnya. Ia sedari hidup lahir sudah bersama monster rubah ekor 9 di tubuhnya itu. Dan bayangkan bagaimana sakitnya ditinggal oleh biju yang berkali-kali Naruto ucapkan, sudah seperti keluarga dan ayahku sendiri. Dan inilah sosok yang sebenarnya paling berkesan buat Naruto di hari ulang tahunnya itu. Namun kini telah pergi meninggalkan Nana Daime sendiri. Dan ini adalah yang terakhir dari Kurama. Otanjobi Omedetou Uzumaki Naruto-kun. Hingga waktunya nanti, jagalah dirimu baik-baik. It's a very sentimental moment, guys. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai hari dimana orang-orang yang gugur itu, dan berarti buat Naruto sendiri mengucapkan kata Otanjobi Omedetou Uzumaki Naruto-kun. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.